Assalamualaikum. Sudah seminggu ya kita ketemu lagi dengan Yekti Channel. Terima kasih tetap setia dan tetap menonton. Di sini saya tujuannya adalah belajar ilmunya dan mempelajari dan mengajarkannya, mengamalkannya. Jadi sama-sama belajar. Siap? Yekti Channel. Trending topik menarik. Nah, ya Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb sholli alaihi wasallim. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar cara sholat gerhana matahari. Tata cara sholat dimulai membaca doa niat sholat gerhana matahari sampai dengan salam. Nah, adab dan tata cara sholat gerhana matahari yaitu ada 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. Nah, bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat gerhana ini? Seperti diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Ya, ada 2 macam pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid, dan 2, sholat sendiri di rumah. Nah, bagaimana tata cara dan adab sholat berjamaah di masjid? Kita akan pelajari bersama-sama. Sudah sampai di masjid, sebaiknya kita sholat tahiyatul masjid. Nah, nanti sholat berjamaah ikuti imam, nanti ada khutbah, kemudian membaca niat sholat gerhana matahari sebagai makmum. Nah, kemudian diteruskan zikir, doa, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan niat membaca doa untuk sholat gerhana? Nah, niat sholat gerhana matahari ini usolli sunatan li kusufi samsi ra'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara sholat sendiri? Sholat gerhana matahari sendiri tidak ada khutbah dan membaca niat sholat gerhana sendiri. Bagaimana cara membaca niat sholat gerhana sendiri? Nah, niat sholat gerhana matahari sendiri usolli sunatan li kusufis samsi ra'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah tata cara sholat gerhana matahari. Dimulai niat sebagai sendiri atau imaman atau makmuman. Nah, disesuaikan dengan tadi caranya. Seperti itu. Kemudian setelah membaca niat dalam hati, baru kita melaksanakan takbiratul ihram. Allahu Akbar, membaca doa iftitah, ta'awud, Al-Fatihah, Al-Quran yang panjang, yang kalau kita mampu membaca Al-Baqarah atau yang kira-kira sama panjangnya, karena Rasulullah melakukan itu. Yang kedua adalah rukuk. Pertama sambil memanjangkannya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya 3 kali. Kemudian kita bangkit dari rukuk, i'tidal, doanya sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, ini kemudian kita membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Quran suaranya zahar atau dikeraskan.
Kemudian kita rukuk yang kedua. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Ini 3 kali kita baca. Kemudian setelah itu kita bangkit dari rukuk, membaca i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini sudah 2 kali rukuk ya. Jadi 1 rakaat ada 2 kali rukuk. Kemudian kita sujud pertama membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk dan tinggikanlah aku. Kemudian kita sujud kedua, berdoa lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Nah, kita berdiri dari sujud untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran yang panjang, tapi suratnya lebih singkat dari rakaat yang pertama. Nah, pelaksanaan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat. Rukuk yang ketiga, kemudian membaca i'tidal, baca Al-Fatihah dan surat lebih pendek. Kemudian rukuk yang keempat dan i'tidal. Jadi intinya sama dengan yang pertama. Nah, sujud yang ketiga, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang keempat. Nah, setelah itu kita tasyahud akhir. Nah, dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, tengok ke kanan, kemudian tengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa tasyahud akhir. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah tata cara salat gerhana secara singkat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini singkatnya seperti ini. Bisa diikuti oleh semuanya tadi ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mudah kan sholatnya? Nah, sholat gerhana ini bedanya dengan sholat-sholat yang lain, yaitu rukuknya yang ada ditambah 2 lagi untuk 2 rakaatnya. Nah, sujudnya sama, dan di rukuk ini semua setelah baca Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang-panjang. Jadi kalau jadi imam harus yang membaca yang panjang-panjang. Kalau surat yang pendek nggak bisa, karena Rasulullah melaksanakannya berdiri lama sekali. Dan ini gerhana matahari sebagian yang kemarin di Ahad 21 Juni 2020, seperti di video sebelumnya yang sudah dibahas, bisa ditonton bagaimana terjadinya gerhana matahari sebagian. Nah, singkatnya tadi sholat gerhana matahari 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud.
Tata cara singkat sholat gerhana matahari. Yang rakaat pertama, niat, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah dan surat panjang misalnya Al-Baqarah, ruku, terus i'tidal, sedekap Al-Fatihah, baca surat yang panjang, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Nah, di rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, juga ruku, setelah i'tidal sedekap, kemudian baca Al-Fatihah, lanjutkan baca surat yang panjang tapi lebih pendek dari sebelumnya sampai salam. Nah, gerhana bisa dipelajari di video sebelumnya, dan ini saya ambil dari Wikipedia ya. Ini khusuf, ini adalah dimana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total. Nah, dan setiap wilayah kan berbeda-beda jamnya. Hukum sholat gerhana matahari adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk melakukannya. Dalil Al-Quran mengenai sholat gerhana matahari dalam surat Al-Husilat 37, dan di antara tanda-tanda kuasanya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan. Hadis sholat gerhana matahari sesuai dengan perintah Rasulullah, yaitu kitab nomor 11 bab 652, hadis nomor 985, hadis riwayat Bukhari 985. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwa pada saat ada terjadi gerhana, putra Rasulullah bernama Ibrahim wafat. Nah, Rasulullah bersabda, sungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan oleh karena mati atau hidupnya seorang. Maka sholatlah gerhana. Nah, ini kemudian ada perintah dari Rasulullah untuk mengeraskan suara dengan 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. Di sini HR Muslim 1502. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau Rasulullah mengeraskan suara bacaannya dalam sholat kusuf gerhana bulan, dan beliau pun sholat dalam 2 rakaat. Beliau mengerjakannya 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Ada beberapa dalil tentang tata cara sholat gerhana Rasulullah. Di sini di hadis riwayat Muslim 1504 bab 11 kitab 431 dan hadis nomor 1504. Nah, di sini diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim. Nah, ceritanya dari Ubaid bin Umair. Maksud Aisyah bahwasanya pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana. Nah, maka Rasulullah bersabda sholat lama sekali. Beliau ruku, kemudian berdiri kembali, ruku lagi, kemudian beliau berdiri sholat 2 rakaat dalam 3 ruku dan 4 sujud. Setelah itu beliau beranjak sementara matahari telah bersinar kembali. Nah, dan beliau bangkit dari ruku, beliau membaca Sami'allahu liman hamidah. Nah, sudah itu beliau berdiri muji Allah, menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan itu karena kematian seorang, dan tidak pula karena kelahirannya, akan tetapi karena keduanya. Nah, dengan keduanya Allah ingin menakuti para hambanya. Maka jika kalian lihat gerhana, berzikirlah kepada Allah, sholat hingga ia itu bersinar kembali. Jadi waktunya sholat gerhana dari terjadinya gerhana sampai dia bersinar kembali cahayanya. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim kitab nomor 11 bab 431 hadis nomor 1499. Nah, hadatsana
dari Aisyah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah itu ada gerhana. Nah, Aisyah bercerita bagaimana cara Rasulullah dalam melaksanakan sholat gerhana. Nah, Rasulullah SAW melakukan sholat gerhana, beliau berdiri lama sekali, lalu ruku dengan lama sekali, kemudian bangun dari ruku dan berdiri lama sekali. Namun tidak pernah seperti lama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku lama sekali, namun tidak seperti rukuknya yang pertama. Lalu beliau sujud, kemudian beliau berdiri lama, namun tidak seperti lama berdirinya yang pertama. Lalu rukuk lama, namun tidak seperti lamanya rukuk yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangkit, lalu berdiri lama tapi tidak seperti lama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau rukuk lama, namun tidak seperti lama rukuknya yang pertama. Lalu beliau sujud. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat, matahari telah bersinar. Lalu beliau menyampaikan khutbah di hadapan para jamaah. Beliau pertama-tama memuji dan menyanjung Allah SWT, kemudian bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Nah, di sini menceritakan bahwa seandainya mengetahui kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, bukannya aku telah menyampaikan itu. Dan dalam riwayat Malik, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah seperti disampaikan para sahabat Hisham bin Urwah. Dan Rasulullah kemudian mengangkat tangan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Selain dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan juga oleh hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, hadis riwayat Daud yang semuanya hampir sama dan ada beberapa tambahan-tambahan dari para sahabat. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa gerhana matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah, bukan karena terjadi kematian seorang atau hari lahirnya seorang. Maka berdoa, bertakwir, dan kerjakan sholat dan bersedekah. Jadi Bukhari. Sholat gerhana Rasulullah menurut kitab nomor 2 bab 404 hadis riwayat Dawud nomor 997. Di sini diriwayatkan cukup lengkap oleh sahabat bagaimana cara Rasulullah dalam melaksanakan sholat gerhana. Bagaimana caranya? Di sini hadisnya. Kita akan bahas satu-satu secara bahasa Indonesia. Nah, di sini diceritakan sahabat Abdullah bin Abbas. Ini dari cerita Ibnu Asyar, itu menceritakan dari Ibnu Syihab, dikabarkan dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah istri Nabi SAW, dia berkata pernah terjadi gerhana matahari ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian Rasulullah keluar ke masjid, berdiri takbir, dan orang-orang mengikutinya. Kemudian Rasulullah memanjangkan bacaannya. Beliau bertakbir, kemudian ruku hingga lama. Setelah itu beliau mengangkat kepala i'tidal sambil membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd.
Kemudian beliau berdiri dan membacakan bacaannya Al-Fatihah dan surat Al-Quran, namun agak pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian beliau bertakbir dan ruku hingga lama, namun ia lebih pendek dari ruku yang pertama. Lalu beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai akhir. Nah, ternyata matahari telah terang kembali dan beliau beranjak pergi. Ini dari Abdullah bin Abbas pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW sholat gerhana matahari. Kemudian para perawi menyebutkan hadis Urwah dari Aisyah dari Rasulullah SAW bahwa beliau sholat 2 rakaat dan setiap rakaat beliau mengerjakan 2 kali ruku. Syukran, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like,